only go so far when you got a head start. We could stay at home and watch the sunset, but I can't help from asking, are you bored yet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ulia Rosida Fisukma, mahasiswi program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus pelecehan seksual mahasiswa Universitas Sriwijaya oleh oknum dosen yang dipandang dari sisi hukum pidana. Oke, selanjutnya kita bahas langsung ya pembahasan kita hari ini. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai bagaimana sih kasusnya. Oke, jadi pada akhir bulan Oktober lalu, Universitas Sriwijaya digegerkan dengan adanya pernyataan mahasiswi tingkat akhir yang mengunggah kisahnya ke Twitter. Nah, hal ini kemudian banyak diperbincangkan hingga BEM-KM Universitas Sriwijaya turun tangan membantu korban dalam menyelesaikan kasus ini. Usut punya usut, setelah adanya pengakuan pertama, ternyata BEM-KM Unsri mendapatkan kembali laporan dari mahasiswi yang diduga juga mendapatkan pelecehan seksual. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai bagaimana sih hukum pidana memandang kasus tersebut. Oke, jadi pelecehan seksual itu dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius ya teman-teman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sendiri tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP itu memandang mengenai istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkupan nafsu bidahi kelamin. Misalnya cium-mencium, meraba-meraba, meraba anggota kemaluan, buah dada, dan lain sebagainya. Dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang diartikan sebagai unwelcome attention. Oke, jadi Martin Ashkenazi dan David Gellon secara hukum mendefinisikan sebagai imposition of unwelcome sexual demand of creation of sexual offensive environment. Jadi pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan yaitu pasal 289 sampai pasal 296 KUHP. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, jaksa penuntut umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Pembuktian dalam hukum pidana sendiri berdasar pada pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menggunakan 5 macam alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi, yang kedua, keterangan ahli, yang ketiga, surat, yang keempat, petunjuk, dan yang kelima, keterangan terdakwa. Sehingga dalam hal terjadinya pelecehan seksual, bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus terkait pencabulan atau pemerkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti berupa visum et repertum. Nah, dalam rangka menangani makin maraknya kasus pelecehan seksual di lembaga perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, belum lama ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Aturan yang ditandatangani oleh Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 itu berlaku mulai tanggal 3 September 2021. Dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini, selain diatur tentang ancaman saksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual, juga diatur upaya pendampingan, pelindungan, dan pemulihan bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Bagi pelaku tindak pelecehan seksual di perguruan tinggi, mereka tidak hanya terancam dikenakan sanksi administratif, tetapi juga sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tetap. Oke teman-teman, jadi itulah tadi pembahasan mengenai bagaimana sih hukum pidana memandang mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi, yang marak terjadi begitu. Jadi nggak hanya di hukum pidana, ternyata dari Kemendikbud sendiri juga memberikan solusi nih dengan mengeluarkan adanya aturan yang telah ditandatangani pada Agustus tahun ini. Jadi harapan saya sendiri mengenai kasus ini, semoga tidak ada korban yang berjatuhan lagi, tidak ada korban-korban yang bertambah, dan bagi pelaku kejahatan seksual dimanapun, tidak hanya di perguruan tinggi, itu harus segera diberantas. Karena apa? Karena hal ini tentu menjadi momok tersendiri bagi kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi Indonesia di bidang pendidikan harus lebih serius dalam menangani kasus ini. Oke, jadi cukup sekian terlebih dahulu ya pembahasan kita mengenai bagaimana sih hukum pidana memandang mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi pada mahasiswi oleh oknum dosen. Jadi mungkin di kesempatan kita lebih lanjut kita dapat mengkaji lebih dalam mengenai kasus ini jika dipandang dari hukum pidana, dan semoga kasus ini akan segera diselesaikan. Oke. Sampai berjumpa pada pembahasan-pembahasan lebih lanjut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.